Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menegaskan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di sini ada kewajiban negara nih untuk memenuhi hak masyarakatnya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yaitu melalui berbagai macam upaya. Salah satunya yaitu perlindungan lingkungan hidup serta pengelolaan lingkungan hidup. Dalam pasal 3 UU PPLH, salah satu tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu menjamin atau memenuhi hak asasi manusia untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat. Selanjutnya, hukum administrasi, tindakan pemerintah yang dilakukan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan dibagi dalam beberapa jenis. Di sini menurut Tenberg itu ada tindakan pemerintah. Di sini bisa dilihat ada bagannya, yaitu ada tindakan nyata dan tindakan hukum. Tindakan hukum sendiri dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Yang di eksternal dibagi menjadi dua lagi, ada tindakan hukum privat dan tindakan hukum publik. Selanjutnya, tindakan hukum publik dibagi menjadi dua, yaitu berbagai pihak dan sepihak. Sepihak ini juga dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan abstrak dan konkret. Selanjutnya kita balik lagi, kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai suatu tindak pemerintah harus sesuai dengan keabsahan tindak pemerintahan, yaitu meliputi yang pertama ada kewenangan, yang kedua ada substansi, yang ketiga ada prosedur. Menurut pasal 63 UU PPLH, di sini UU PPLH itu memberikan legitimasi terhadap pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota dalam melaksanakan kewenangan pengelolaan lingkungan. Selanjutnya ada Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup RPPLH dan ekoregion. Nah, di sini itu adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaan dalam kurun waktu tertentu. Terus ada 5 komponen nih yang dinamis dan interaktif untuk pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup, yaitu yang pertama ada inventarisasi, yang kedua ada evaluasi, ketiga ada perencanaan, keempat pengelolaan, kelima ada pemantauan. Menurut pasal 5 UU PPLH, tindak perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui berbagai tahapan. Yang pertama itu ada inventarisasi lingkungan, yang kedua ada penetapan wilayah ekoregion, dan penyusunan RPPLH, yaitu Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya, di sini menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Di sini ada inventarisasi lingkungan hidup, yaitu dibagi ke arah 2 jalur. Yang pertama ada penetapan wilayah ekoregion dan penentuan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup serta cadangan SDA. Lalu, nanti dari penetapan lingkungan dan penentuan ini itu dapat menyusun susunan dari RPPLH. Dari RPPLH yang pertama ada RT/RW, RPJM atau RPJP. Yang ketiga ada DOK perencanaan lainnya. Di sini ada tahapan inventarisasi. Inventarisasi itu melalui ada 6 tahapan. Yang pertama potensi dan ketersediaan. Yang kedua ada jenis yang dimanfaatkan, ketiga bentuk penguasaan, keempat pengetahuan dan pengelolaan, kelima ada bentuk kerusakan, dan yang terakhir ada konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan tersebut. Dan inventarisasi lingkungan hidup dalam penetapan wilayah ekoregion adalah untuk menentukan daya dukung. Lalu di sini penetapan wilayah ekoregion itu perlu berbagai macam pertimbangan kesamaan, yaitu yang pertama ada karakteristik bentang alam, yang kedua ada daerah aliran sungai, yang ketiga iklim, keempat ada flora dan fauna, kelima sosial budaya, keenam ada ekonomi,
7 kelembagaan di masyarakat, dan yang terakhir ada hasil inventarisasi lingkungan hidup. Lalu di sini ada kajian lingkungan hidup strategis atau yang biasa disingkat KLHS. KLHS itu apa sih? KLHS itu adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan ini telah menjadi dasar dan integrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan rencana dan atau program. Lalu di sini KLHS ini itu sebagai rangkaian analisis yang berisi tentang yang pertama ada kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk pembangunan. Yang kedua ada perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup. Ketiga ada kinerja layanan atau jasa ekosistem. Keempat, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam. Yang kelima ada tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi yang teradaptasi terhadap perubahan iklim. Dan yang terakhir yaitu ada tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Terima kasih. Selanjutnya yaitu baku mutu lingkungan hidup, yang dimana sebab atau efluens dan akibat atau ambien. BMLH adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya atau lingkungan hidup. Tujuannya adalah sebagai instrumen utama untuk menentukan apakah telah terjadi pencemaran lingkungan. Istilah BMLH sendiri dapat menimbulkan pengertian ambivalen. Banyak orang yang lebih sering menggunakan istilah ambang batas. Nilai ambang batas atau NAB adalah batas tertinggi dan terendah dari kandungan zat-zat, makhluk hidup atau komponen-komponen lain dalam setiap interaksi dalam lingkungan, khususnya yang mempengaruhi mutu lingkungan. NAB digunakan untuk mengukur sejauh mana lingkungan mampu menoleransi interaksi zat atau komponen di dalamnya sebelum kualitas menurun. Nah, BMLH itu seringkali dianggap sama, namun secara konseptual dan hukum memiliki perbedaan, yang dimana BMLH itu lebih fokus utamanya tuh pada penetapan terjadinya pencemaran serta karakter hukumnya itu wajib. Nah, persyaratannya sendiri, syarat mutlak pembuangan limbah pada pasal 20 ayat 3. Sementara NAB sendiri fokus utamanya tuh pada batas daya dukung dan daya toleransi lingkungan, karakter hukumnya, ukuran referensi atau ilmiah untuk kemampuan lingkungan, serta persyaratannya tidak bersifat wajib secara langsung dalam perizinan. Pengertian daya dukung lingkungan, daya toleransi lingkungan, dan daya tenggang lingkungan, yang dalam istilah asing disebut carrying capacity, adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perkehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antara keduanya. Ada dua sistem utama BMLH berdasarkan pada pasal 20 ayat 2 UU PPLH. BMLH dibagi menjadi dua kategori besar. Yang pertama itu ada effluent standar, yang dimana fokusnya itu pada sumber, kadar maksimum limbah yang dibuang ke lingkungan. Contohnya seperti baku mutu air limbah, baku mutu emisi, dan baku mutu gangguan. Yang kedua adalah stream standar, yang dimana fokusnya itu pada media. Batas kadar untuk sumber daya tertentu seperti sungai, danau, laut. Nah, ini tuh ditetapkan berdasarkan daya dukung dan peruntukannya. Contohnya seperti baku mutu air, baku mutu udara ambien, dan baku mutu air laut. Yang pertama ada pengertian AMDAL, merupakan kajian tentang dampak penting dari suatu rencana usaha atau kegiatan terhadap lingkungan hidup yang dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan apakah kegiatan itu layak dijalankan atau tidak. Jadi sebelum kegiatan berjalan, dampaknya sudah dianalisis terlebih dahulu. Sementara UKL-UPL merupakan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk usaha yang tidak menimbulkan dampak penting, tetapi harus dikendalikan. Jadi perbedaannya ada di skala dampaknya. Kalau besar pakai AMDAL, kalau tidak signifikan pakai UKL-UPL. Kemudian di slide selanjutnya yaitu ada fungsi AMDAL dan UKL-UPL, yaitu sebagai dokumen kajian lingkungan, dasar pertimbangan pemberian izin sekaligus alat pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan.
Jadi bukan cuma formalitas, melainkan juga memang jadi dasar keputusan pemerintah. Kemudian dalam pasal 22 ayat 2 UU PPLH, dampak penting dilihat dari beberapa aspek seperti jumlah manusia yang terkena, luas wilayah, lamanya dampak, banyaknya komponen lingkungan yang terdampak, sifat kumulatif, dan apakah dampaknya bisa pulih atau tidak. Jadi penilaiannya menyeluruh, tidak dari satu sisi saja. Kemudian slide selanjutnya yaitu dokumen penyusun AMDAL terdiri dari kerangka acuan, rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan yang saling berkaitan. Muatan AMDAL menurut pasal 25 UU PPLH mencangkup kajian dampak, evaluasi kondisi sekitar, masukan masyarakat, perkiraan besaran dan sifat dampak, penilaian kelayakan lingkungan, serta rencana pengelolaan dan pemantauan. Jadi isinya bukan cuma analisis, melainkan juga solusi dan tindak lanjutnya. Kemudian slide selanjutnya, dalam penyusunannya, AMDAL wajib memberi ruang bagi masyarakat, baik yang terdampak, pemerhati lingkungan, maupun pihak yang terpengaruh keputusan. Ini penting supaya prosesnya transparan dan tidak sepihak. Namun tidak semua kegiatan wajib AMDAL. Ada yang dikecualikan, misal kalau sudah ada AMDAL kawasan, lokasi sudah diatur dalam rencana tata ruang detail, atau kegiatan dilakukan untuk penanganan darurat bencana. Kemudian masuk kepada slide selanjutnya, prinsip perlibatan masyarakat tetap harus ada dalam penyusunan AMDAL sebagai bentuk keterbukaan informasi dan hak masyarakat. Kemudian ada perdebatan soal apakah AMDAL atau UKLUPL ini termasuk KTUN. Di satu sisi memenuhi unsur seperti keputusan tertulis dari pejabat, bersifat konkret, individual, dan menimbulkan akibat hukum. Tapi di sisi lain, AMDAL sendiri lebih ke dokumen kajian, jadi yang benar-benar KTUN itu biasanya keputusan kelayakan lingkungannya. Dalam pemberian keputusan harus mengikuti asas umum seperti adanya permohonan, yang kedua acara pemeriksaan yang memberikan peluang kepada masyarakat dan instansi lain terkait untuk memberikan masukan atau pertimbangan sebagai bahan penerbitan keputusan. Dalam arti sempit, proses pemeriksaan yang terbuka. Kemudian yang ketiga, acara pemeriksaan yang memberikan peluang kepada masyarakat dan instansi lain terkait untuk memberikan masukan atau pertimbangan sebagai bahan penerbitan keputusan. Dalam kata lain, keputusan yang disertai alasan, serta adanya kesempatan untuk banding atau gugatan. Ini untuk menjamin keputusan tidak sewenang-wenang. Di sini juga mulai digunakan analisis resiko lingkungan yang sebagai pendekatan untuk melihat potensi dampak secara lebih sistematis. Kemudian slide selanjutnya menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL adalah bentuk hak atas informasi lingkungan sesuai pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Jadi masyarakat berhak tahu dan ikut memberikan masukan terhadap rencana kegiatan yang berdampak pada lingkungan. Aturan dalam UU PPLH dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 mewajibkan pelibatan ini dilakukan sejak awal melalui pengumuman dan konsultasi publik sebelum kegiatan berjalan. Kemudian dipertegas dalam Permen LH Nomor 17 Tahun 2012 yang menekankan prinsip transparansi, kesetaraan, keadilan, serta kerjasama. Pada intinya, proses AMDAL harus terbuka dan melibatkan masyarakat secara aktif. Masuk kepada slide analisis resiko lingkungan. Analisis resiko lingkungan dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama pengkajian resiko, yaitu mengidentifikasi bahaya, nilai kemungkinan terjadinya, dan dampak terhadap manusia maupun lingkungan. Kemudian yang kedua, pengelolaan risiko, yaitu memilih dan menerapkan tindakan untuk mengurangi atau mengendalikan risiko tersebut. Yang ketiga, komunikasi risiko, yaitu proses penyampaian informasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat supaya semua pihak paham risiko yang ada. Selanjutnya, hasil dari proses ini berkaitan dengan perizinan lingkungan. Izin lingkungan adalah izin yang wajib dimiliki usaha yang memiliki AMDAL atau UKLUPL sebagai syarat untuk menjalankan kegiatan. Selain itu, ada izin PPLH, yaitu izin teknis di bidang pengelolaan lingkungan seperti izin pembuangan limbah atau pengelolaan B3, yang menjadi bagian dari sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian slide selanjutnya, pada slide ini dijelaskan bahwa dasar dari izin lingkungan berangkat dari asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, terutama asas kehati-hatian.
Karena itu, pemerintah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 dengan tujuan utama untuk melindungi lingkungan agar tetap lestari sekaligus mengendalikan kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak negatif. Namun, dalam praktiknya, izin lingkungan belum berjalan optimal. Penyebab utama adalah adanya konflik norma atau ketidaksinkronan antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012. Salah satu titik masalahnya ada di pasal 123 UU PPLH yang mengatur bahwa semua izin di bidang lingkungan harus diintegrasikan ke dalam izin lingkungan dalam waktu 1 tahun. Ketentuan ini di lapangan tidak sepenuhnya selaras dengan aturan turunan, sehingga menimbulkan kebingungan dalam penerapannya. Masuk kepada slide penghujung, yaitu menekankan hubungan antara izin lingkungan dengan dokumen AMDAL dan UKLUPL. Secara tegas diatur dalam pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah tentang izin lingkungan bahwa proses memperoleh izin lingkungan itu tidak berdiri sendiri, melainkan juga melalui beberapa tahapan. Tahapannya dimulai dari penyusunan AMDAL atau UKLUPL sebagai dasar kajian dampak lingkungan, kemudian masuk kepada proses penilaian AMDAL atau pemeriksaan UKLUPL untuk memastikan kelayakan, dan setelah itu baru diajukan permohonan hingga diterbitkannya izin lingkungan. Jadi pada intinya, izin lingkungan itu merupakan hasil akhir dari rangkaian proses penelitian dampak lingkungan, bukan langsung diberikan begitu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.